Saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini bersama Ibu Wulan Sarjana Teologia, kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang konflik pasutri. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, biasanya kalau masa bulan madu, pasangan baru itu sudah habis itu. Nah, setelah lewat itu, mulai ada aja Pak Paul, timbul konflik-konflik di dalam kehidupan rumah tangga mereka yang masih baru ini. Nah itu sebenarnya bagaimana Pak Paul? Kok tadinya begitu mesra, harmonis, indah, kok lalu muncul konflik-konflik itu? Sering saya katakan kepada pasangan yang sedang menjalani konseling pranikah bahwa perbedaan mereka pada masa berpacaran merupakan daya tarik, tapi pada masa pernikahan merupakan duri. Jadi justru perbedaan yang membuat mereka tertarik kepada pasangannya, itulah yang nanti akan mengganggu mereka. Misalkan, pada masa berpacaran, dia melihat kok ini wanita begitu penurut, dia begitu baik, begitu sabar. Nah, akhirnya setelah menikah, dia mulai menyadari bahwa memang istrinya tidak berinisiatif dan segala hal bertanya kepadanya. Nah, awal-awalnya waktu masih berpacaran, dia tidak berkeberatan ditanya oleh pacarnya. Sekarang setelah menikah, kalau pacar atau istrinya bertanya, dia marah. Dan dia akan berkata, kok kamu tidak bisa berpikir sendiri dan memutuskan sendiri? Nah, dengan kata lain, sebetulnya si istri itu tuh tidak mengembangkan sebuah perilaku yang baru, sebuah karakter atau sifat yang baru. Sama sekali tidak. Tetap yang sama. Tapi memang satu karakter selalu mempunyai dua sisi, seperti koin selalu ada dua sisinya tuh. Sisi yang memang kita sebut sajalah menyenangkan, dan ada sisi yang mengganggu. Nah, setelah menikah, sisi yang mengganggu itulah yang akhirnya kita harus lihat. Nah, pada akhirnya yang kita semua ini harus lakukan adalah beradaptasi dengan perbedaan itu. Pak Paul, tapi ada pasangan tertentu yang agak kaku hanya menuntut pasangannya yang berubah. Kalau diri dia selalu bilang, saya dari dulu emang udah begini, kamu tuh yang bermasalah, gitu. Saya kira secara alamiah kita memang seperti itu, Ibu Wulan. Jadi kita cenderung memang berharap pasangan kita lah yang berubah Kita beranggapan bahwa kita seperti ini nih bukan saja kita dari dulu seperti ini, tapi sebetulnya tidak apa-apa kita seperti ini. Dan yang kita langsung akan sodorkan sebagai bukti adalah kita akan berkata kepada pasangan kita, saya sudah bekerja bertahun-tahun dan teman-teman saya tidak ada yang pernah mengeluhkan tentang saya. Saya di rumah bisa bergaul dan diterima dengan baik oleh orang tua saya maupun oleh adik kakak saya. Tidak ada yang pernah mengeluh tentang saya. Setelah menikah kok baru engkau yang mengeluh. Dengan kata lain, si orang ini akan berkata, iya, semua data menunjukkan saya dipilih yang benar. Jadi pasti yang dipilih yang salah sekarang adalah engkau, bukannya saya lagi. Nah, itu yang membuat orang memang akhirnya sukar untuk berubah Nah Pak Paul, kalau dua-duanya saling mempertahankan bahwa dirinya lah yang benar Pak Paul, kan konflik itu pasti terjadi dan sulit untuk diatasi. Nah, dalam kondisi seperti ini, apakah pasutri itu, pasangan suami istri yang baru tadi itu perlu itu mendapat bimbingan dari pihak yang ketiga gitu? Sangat perlu Pak Gunawan. Jadi sebaiknya tatkala masalah mulai muncul, dua-dua memang harus waspada. Yuk coba introspeksi. Yuk coba lihat diri di mana sih kekurangan saya, di mana sih saya kurang bisa memahaminya. Coba introspeksi, lihat diri sendiri. Nah, tapi kalau setelah dilakukan, masih belum bisa bertemu juga di tengah, masih terus berbenturan, kemungkinan memang kita memerlukan pertolongannya
dari seorang konselor yang bisa menolong kita beradaptasi dengan lebih baik. Nah, masalahnya adalah ini, Pak Gunawan. Ya, kebanyakan pasangan tidak mencari pertolongan tepat waktu. Nah, ada seorang penulis yang bernama Marcia Laswell yang menulis buku berjudul No Fault Marriage memang mengatakan hal ini, bahwa rata-rata pasangan nikah datang mencari pertolongan kepada konselor setelah mengalami persoalan pernikahan selama kurang lebih 7 tahun. Jadi bukannya tahun pertama, bukannya tahun kedua, tapi setelah 7 tahun dia bergulat dengan masalah, tidak bisa menghadapinya lagi, baru datang ke seorang konselor. Nah, 7 tahun bukan waktu yang singkat, berarti masalah telah terakumulasi dan menyebar ke semua lini kehidupan. Itu sebabnya waktu mereka datang, mereka ya kebingungan juga mau membereskan yang mana, sebab terlalu banyak problem. Begitu. Menurut pengalaman Pak Po, mengapa? Apa yang menghalangi mereka itu tidak mau datang ke seorang konselor pada awal-awalnya gitu Pak Po? Ada beberapa penyebabnya Pak Gunawan. Yang pertama adalah budaya ya. Budaya kita ini budaya malu ya. Jadi kita cenderung menutup diri ya. Karena kita beranggapan ya tidak baik ya membicarakan masalah rumah tangga dengan orang lain, apalagi dengan orang yang tidak kita kenal. Jadi ya budaya malu itu tuh akhirnya menghalangi kita mencari pertolongan. Atau yang kedua ya, adanya anggapan bahwa menceritakan kejelekan pasangan berarti ya menceritakan kejelekan kita sendiri. Jadi akhirnya ada orang yang beranggapan, ya buat apa sih cerita kejelekan pasangan kita, sebab kita pun kan akan juga ya menceritakan kejelekan kita, begitu. Ada lagi penyebab yang lain, yaitu kalau ya kita menceritakan masalah pasangan kita, wah kita ini nih orang jahat sekali, kita sedang berkhianat ya, kok menjelekan pasangan kita. Jadi akhirnya ya kita menahan diri, tidak mau mencari pertolongan. Atau yang terakhir yang paling mendasar ya, kenapa kok kita tidak mencari pertolongan? Yaitu karena kita tidak terlalu menyukai perubahan. Karena pada ujung-ujungnya memang kita ini juga harus berubah. Nah, ada orang yang datang mencari pertolongan, beranggapan yang bermasalah pasangannya, jadi yang harus berubah pasangannya. Saya tidak perlu berubah. Begitu dia menyadari konselornya meminta dia juga harus berubah, dia tidak mau. Pak Po, ada pengaruh nggak konsep tentang kesatuan dalam pernikahan begitu? Karena waktu udah menikah kan kita sama-sama satu tuh. Jadi kalau kita melukai pasangan dengan menceritakan itu, seperti kita menusuk diri kita sendiri begitu, belahan jiwa kita. Gitu. Ada sekali Bu Wulan. Makanya tadi saya menggunakan istilah menjelekannya. Itu memang saya kira cerminan anggapan di masyarakat ya. Kalau menceritakan masalah rumah tangga itu tuh menceritakan kejelekan. Jadi menusuk diri kita juga dan sebagainya. Tapi sesungguhnya tidak ada niat kan ya kita menjelek-jelekkan pasangan kita. Tapi kita memang mau membicarakan problem yang muncul di antara kita. Nah, janganlah kita panggil itu jelek atau menjelekan. Kita mau menyelesaikan problem ini, bukan mau menjelekan pasangan kita. Jadi tidak apa-apa mencari pertolongan. Apa indikasinya bahwa konflik di dalam pasutri itu sudah demikian rawan atau berbahaya bagi kelangsungan pasangan itu, Pak? Biasanya tanda yang bisa kita tangkap adalah mereka tidak lagi bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi pada awalnya, tatkala ada konflik, barulah mereka bertengkar, tidak bisa bertemu di tengah ya. Tapi lama-kelamaan, meskipun tidak dalam suasana hati yang buruk ya, dalam suasana hati yang relatif baik pun, mereka tidak bisa berkomunikasi. Mereka akan bertengkar. Ya, jadi mohon dimengerti bahwa dalam keluarga yang sudah bermasalah, komunikasi tidak lagi berjalan. Sudah langsung terhenti dan menjadi ajang pertengkaran. Bapak, bagaimana dengan pasangan yang memang dari awalnya nggak memiliki komunikasi yang cukup sehat kalau ditinjau dari segi psikologis gitu ya, misalnya
orang yang dijodohkan begitu kan, nggak kenal banget gitu. Komunikasi juga ya sebatas ya saya antar kamu, saya jemput kamu, ya hal umum sekali begitu. Emang dari awalnya komunikasinya pun cuma sebatas itu, Pak Paul. Kalau memang itulah kondisi mereka dan mereka bisa menyelesaikan problem mereka, ya mungkin tidak apa-apa juga Ibu Wulan. Ya, jadi ada rumah tangga yang seperti itu ya, komunikasinya relatif dangkal. Tapi dua-duanya juga memang tidak mempunyai kebutuhan yang lain dan tidak menganggap itu sesuatu yang salah ya. Jadi mungkin saja mereka bisa ya menjalani pernikahan mereka seperti itu. Nah, sudah tentu sebaiknya atau idealnya ya mereka bisa menggali lebih dalam lagi sehingga bisa membagi hidup mereka ya dengan lebih penuh, bukan hanya yang di permukaan. Ya, konflik yang mengancam itu Pak Paul, yang kadang-kadang dari luar tidak kelihatan itu, jadi yang tahu hanya mereka saja gitu Pak Paul. Tapi tiba-tiba kita mendengar bahwa mereka berpisah dan sebagainya. Tadi Pak Paul katakan biasanya mereka datangnya terlambat sampai 7 tahun dan sebagainya. Tapi sementara itu mereka tetap masih bisa punya anak dan sebagainya. Itu bagaimana Bapak sebenarnya? Karena biasanya ya mereka mencoba mengisolasi problem mereka ya, bahwa mereka mempunyai problem dalam hal-hal ini. Nah, mereka mencoba mengisolasinya. Namun di samping itu mereka sebetulnya juga berusaha menyelesaikan ya. Nah, cara-cara penyelesaian itulah yang seringkali kurang tepat dan malah menciptakan problem yang baru. Nah, mungkin ada baiknya saya uraikan ya Pak Gunawan. Yang pertama ya, biasanya kalau mulai muncul problem, ada orang yang menggunakan metode mendominasi. Pokoknya dia menguasai secara paksa ya, sehingga ya sedikit banyak ya rumah tangga mereka tentram kembali. Sebab si yang satu ini nih, misalkan si suami yang menggunakan kekerasan, menggunakan teriakan, menggunakan ancaman, tidak memberikan kesempatan kepada pasangannya berbicara. Nah, akhirnya tidak lagi terjadi pertengkaran memang. Karena apa? Yang satu takut untuk memulai apa-apa, karena takut nanti kena bau gementahnya lah, atau takut teriakannya lah. Nah, memang ada ketentraman, tapi ini ketentraman yang bersifat semu ya, biasanya tidak berlangsung untuk waktu yang lama dan mungkin sekali suatu hari kelak akan meledak lagi. Ya, itu bisa memang meledaknya setelah misalnya anak-anak dewasa dan si suami pensiun dan sebagainya. Betul. Timbul masalah itu Pak. Betul. Suatu si suami yang tadinya kuat dan dominan sekarang menempati posisi yang lebih lemah. Pak Paul bisa tolong jelaskan nggak prinsip yang pertama ini tentang mendominasi dengan yang diajarkan oleh Alkitab tentang submisif istri begitu? Karena saya pikir banyak orang sering juga salah mengartikan prinsip submisif yang dalam Alkitab ya Pak Paul. Alkitab memberikan sebuah tugas ya kepada suami untuk memimpin keluarga. Maka itulah dia disebut kepala ya. Tapi bukan dalam konotasi atau pengertian dia itu tuh menjajah si istri sehingga si istri kehilangan dirinya sama sekali. Bukan. Pernikahan adalah sebuah peleburan dua pribadi, bukan sebuah akuisisi. Ya, akuisisi yang satu mengambil alih yang satunya. Enggak, pernikahan peleburan, bukannya akuisisi. Jadi dua-dua memang harus meleburkan diri, baik si pria maupun si wanita. Nah, Tuhan meminta si pria menjadi kepala dalam pengertian tugasnya lah memimpin begitu. Tapi Tuhan juga memberikan spesifikasi yang sangat jelas. Engkau harus mengasihi istrimu. Seperti apa mengasihinya? Seperti Tuhan Yesus mengasihi jemaat, ya, mengorbankan dirinya dan sebagainya. Jadi adanya suatu kerelaan ya untuk berkorban, mau menjelaskan, mau mendengarkan si istri, mau memberikan yang paling baik untuk si istri. Nah, dengan kasih seperti itulah si suami memimpin, ya. Kalau dominasi seperti yang saya singgung, memang ya unsur kasihnya dan sebagainya itu ya sangat tipis. Karena unsur yang lebih penting adalah aku tidak mau diganggu-gugat oleh engkau dan engkau harus tunduk 100% kepada kata-kataku. Apalagi ada Pak Sutri yang coba menghindari pertengkaran atau konflik itu dengan memisahkan diri gitu Pak. Artinya ya sudah tidak mau terlalu sering ketemu dan sebagainya. Nanti kalau ketemu toh berantem lagi, geger lagi gitu, gimana Pak Paul?
dalam kasus-kasus tertentu ya menghindar boleh dilakukan Pak Gunawan, bukannya tidak boleh sama sekali ya. Karena memang ada kalanya kalau dibicarakan sekarang pasti bertengkar. Jadi ada baiknya kita menunda. Nah, yang tidak boleh adalah terus-menerus menunda dan untuk segala hal kita menunda. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau sekali-kali kita menunda, itu namanya berhikmat. Kita memilih waktu dan tempat yang lebih cocok ya untuk berbicara dengan pasangan kita. Tapi kalau terus-menerus menunda, terus-menerus tidak mau membicarakan masalah, nah saya kira ya tidak sehat. Karena apa? Karena yang kita simpan itu tuh tidak menghilang dan masih ada tertinggal dalam diri kita. Suatu hari kelak di dalam kasus yang lain, nah yang tersisa itu tuh bisa bocor. Tahu-tahu keluarnya menjadi suatu kekuatan ledakan yang besar. Papa, kalau salah satu pasangan memang pola dia tuh kalau menyelesaikan masalah memang menarik diri, withdrawal gitu. Gimana dengan ajaran Papa tentang menghindar ini? Ya, saya kira ada kalanya juga kita melakukan hal itu ya. Iya. Kita menarik diri, mengalah, mengatakan iya dah nggak apa-apa dah. Ya kita ikuti saja dah kemauan engkau gitu. Saya kira ada kalanya ini yang memang diperlukan ya. Kalau dua-dua selalu berkata enggak, saya yang benar, kamu yang harus ikuti, ya repot juga. Jadi sekali-sekali seseorang harus berkata iya, saya ikuti. Itu suatu kompromi, Bapak. Ya, jadi itu sebuah kompromi juga ya. Bagaimanapun ada kalanya kalau terlalu runcing ya seseorang harus berkompromi, harus mengalah, harus menuruti. Namun kalau ini menjadi pola yang terjadi terus-menerus, itu pun tidak sehat. Karena yang terus-menerus mengikuti kehendak pasangannya. Nah biasanya ini dalam kasus yang satunya terlalu dominan. Nah akhirnya yang terlalu mengikuti akan kehilangan dirinya. Dan satu hari dia mungkin terbangun dan berkata, di manakah diri saya yang sebenarnya? Selama ini saya hanya hidup untuk pasangan saya. Semua tidak ada lagi untuk saya. Nah, di manakah saya? Untuk apakah saya hidup? Nah, bisa jadi itu tuh disadarinya kemudian hari. Dia terbangun, dia memberontak, tidak mau lagi mengikuti kehendak pasangannya. Seperti itu. Dan itu membuat pasangannya terkaget-kaget, Bapak? Sangat kaget. Kenapa kok dulu ikut, sekarang kok tiba-tiba nggak mau ikut, berontak malahan. Betul. Berarti pola itu sebenarnya kurang tepat loh. Ya, kalau terus-menerus seperti itu tidak tepat Pak Gunawan. Karena sekali lagi tidak benar yang satu kehilangan diri, yang satu kok menambah diri. Tidak tepat seperti itu. Tuhan menghendaki peleburan ya dari dua pribadi itu. Papa, saya pernah menemukan beberapa pasangan yang salah satu pasangannya tuh memang pada dasarnya memiliki beberapa kelebihan dibandingin pasangannya gitu ya. Dia lebih pintar, lebih mau maju, mau baca dan sebagainya begitu. Nah, jeleknya istilahnya gitu ya. Dia jadi merasa dia lebih benar, dia lebih tahu banyak. Kalau ada masalah dia bisa jelasin gini. Jadi dia selalu menuntut pasangannya untuk beradaptasi dengan dia begitu, Pak Paul. Dalam kasus seperti ini, ya saya harus berkata, kalau yang satu memang secara umum lah ya, standar hidupnya lebih baik, pengetahuannya lebih baik, kesabarannya lebih baik, kedewasaan rohaninya lebih baik, ya memang dia lebih baik. Dan ya dalam pengertian itu bisa jadi ya banyak hal yang dia lakukan benar. Dan pasangannya lah yang memang seharusnya lebih menyesuaikan diri dengan yang benar ini. Jadi ya saya ini nih nggak setuju dengan pandangan yang berkata bahwa kalau orang bertengkar pasti dua-duanya salah. Enggak ya. Saya sudah menjumpai banyak pasangan nikah dan cukup sering saya menemukan yang salah itu tuh satu, bukan dua-dua. Yang satunya mungkin akhirnya memberikan reaksi yang juga keliru, itu juga ada. Tapi cukup banyak kasus yang saya jumpai, jelas-jelas yang bersalah, yang membuat masalah, yang tidak dewasa, yang tidak bertanggung jawab, itu adalah satu individu, ya bukan dua-dua. Nah jadi yang satunya jelas memang lebih benar, lebih baik, lebih dewasa, lebih matang dan sebagainya. Tapi ya yang satunya tidak mau ikut, tidak mau mendengarkan. Maka kalau kita tahu memang kita lebih dewasa, ya kita gunakan prinsip rohani juga. Ya Tuhan kan pernah meminta kepada kita yang
lebih rohani ya. Waktu kita menegur orang yang salah ya tegurlah dengan lemah lembut ya. Tapi ya Tuhan juga katakan ya, boleh, nggak apa-apa tegur, tapi dengan lemah lembut. Nah ini yang saya kira yang harus dilakukan oleh pihak yang menganggap dirinya atau memang benarlah dia itu tuh lebih baik daripada pasangannya. Ya kalau begitu daripada menempuh cara-cara seperti tadi Pak Paul, ada suatu cara untuk masing-masing bekerja bersama-sama atau berusaha bersama-sama untuk meningkatkan mutu pernikahan mereka gitu Pak Paul. Nah idealnya memang adalah seperti itu Pak Gunawan. Jadi pola-pola yang telah tadi kita bicarakan adalah pola-pola yang tidak apa-apa kita gunakan sekali-sekali. Tapi tidak boleh terus-menerus. Karena terus-menerus tidak sehat lagi. Yang lebih kita harus utamakan adalah pola bekerja sama ya. Berkooperasi. Yaitu apa? Kita berusaha memenuhi kebutuhan pasangan kita ya. Misalnya ada beberapa langkahnya ya. Yang pertama adalah kita berdua harus mengakui adanya masalah. Tidak bisa kalau hanya satu pihak saja yang berkata kita punya masalah. Yang satunya tidak mengakui adanya masalah dan berkata ya ini masalahmu. Ya kadang-kadang saya menemui kasus seperti ini ya. Orang datang, si suami datang atau si istri datang, yang satu tidak mau masuk. Hanya yang satu yang disuruh masuk ketemu saya. Saya bertanya ini masalah apa? Masalah suami istri. Saya akan panggil dua-duanya. Sebab ya seringkali itu yang terjadi. Yang satu berkata, ini bukan problem saya. Engkau yang merasakan semua ini, jadi engkaulah yang sekarang berobat. Oh enggak. Jadi dua-dua harus mengakui kita punya masalah. Dan yang kedua adalah, ya dua-dua harus belajar mengkomunikasikan kebutuhan atau keinginannya. Apa sih yang diharapkan? Ya. Dan kalau udah tahu apa yang diharapkan, mintalah. Nah ini nih yang sering saya temui Pak Gunawan dan Ibu Wulan. Orang kalau setelah menikah susah meminta, hanya bisanya menyuruh dan menuntut. Nah kalau bisa kita ya pertahankan ya meminta, wah itu tuh pernikahan kita tertolong banyak dah. Tapi seringkali dari meminta akhirnya berubah menjadi menyuruh atau menuntut. Ya. Terus atau yang lainnya lagi kita mulai memikirkan alternatif ya. Kalau yang ini belum bisa kita lakukan sekarang, kita masih belum bisa ketemu. Oke lah, kita cari alternatif yang lain ya. Yuk kita pikirkan cara yang lain. Kadang-kadang dua-dua mengutarakan pendapat dan dua-dua nggak bisa ketemu. Akhirnya dua-dua berkata, oke, kita stop dulu. Caramu, coba kita hentikan, kita bekukan. Yuk kita pikirkan cara yang lain. Ada nggak cara yang lain? Yang bukan yang saya katakan dan bukan yang kamu katakan. Coba pikirkan cara yang lain. Nah, seringkali pasangan memang akan terjebak ya dalam, tadi saya udah bilang begini. Yang hatinya berkata juga begitu. Tadi kan saya udah bilang begini juga. Nah, ketemu. Nah, mungkin dua-dua harus berkata, oke, bekukan pandanganmu, bekukan pandanganku. Cari solusi yang ketiga. Nah, seringkali waktu kita berdua mencari solusi yang ketiga, kita mulai bekerja sama jadinya. Dan mulai menanggalkan diri. Ya, kita nggak lagi mempertahankan pandangan kita sekarang. Nah, disitulah biasanya kita mulai bisa ya menemukan kerjasama itu tuh. Ya, kalau kita amati sejauh ini Pak Paul yang Pak Paul tadi sampaikan, itu kan sebenarnya karena masing-masing mempertahankan gaya hidup lamanya itu sebelum mereka menikah itu Pak Paul. Seringkali begitu ya, dan kita memang tidak mungkin ya memotong diri kita ya, yang dulu dan yang sekarang itu tuh tidak bisa. Jadi yang dulu akan menjadi bagian dari kehidupan kita yang sekarang. Kalau memang kita tahu cara kita itu tidak benar ya, kita memang harus konsekuen, harus berkata cara saya tidak benar. Ini saya sadari. Nah kalau ada satu orang aja dah berani berkata begitu, wah itu udah sangat-sangat menolong pernikahan itu. Seringkali kita itu tuh berkata, ya memang tidak benar, tapi ini adalah saya. Oh enggak, kalau tahu tidak benar, konsekuen harus kita buang, harus kita tinggalkan. Bapak tadi waktu menjelaskan tentang pentingnya mengkomunikasikan kebutuhan begitu, saya terpikir gini, permasalahannya banyak di antara orang-orang gitu pada umumnya nggak mengerti apa sih sebenarnya kebutuhannya yang benar-benar gitu ya dalam-dalamnya. Pokoknya yang dilihat pasangannya tiap hari menyebalkan, yang dia lakukan salah aja begitu Pak Paul. Bagaimana bisa mengkomunikasikan kebutuhan kalau dia aja nggak ngerti kebutuhannya apa gitu Pak Paul?
Nah, kita bisa menolong ya diri kita sendiri ya, yaitu kita bertanya, kalau dia berubah, apa tuh yang saya akan rasakan? Ya, kalau dia sekarang tidak lagi melakukan hal itu tuh, saya akan merasa apa tuh? Nah, kebanyakan perasaan itulah yang sebetulnya merupakan kebutuhannya, yang diharapkan. Yang diharapkannya. Misalkan, kalau dia lagi marah tapi tidak berteriak-teriak lagi kepada saya, nah saya akan senang. Nah, jadi apa tuh yang saya butuhkan tuh? Dia tidak berteriak-teriak, dan itu akan membuat saya senang. Artinya apa? Oke, saya butuh ketenangan ya. Saya tidak bisa itu tuh berkonflik dengan teriakan, tidak bisa. Saya butuh ketenangan itu tuh. Nah, itu yang dia katakan, suamiku atau istriku, aku tidak berkeberatan berkonflik, tapi aku membutuhkan ketenangan itu tuh. Bisa nggak engkau kalau lagi berkonflik denganku tidak berteriak? Sebab teriakanmu itu tuh membuatku takut atau membuatku tambah tegang, sehingga akhirnya tidak bisa memikirkan masalah dengan baik. Iya, Pak Paul, sehubungan dengan konflik pasutri ini, Pak Paul ya. Apakah ada firman Tuhan yang mau Pak Paul sampaikan? Saya bacakan Mazmur 18, 21 hingga 23. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan, dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya ku perhatikan, dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Kita bisa menggunakan banyak cara untuk menyelesaikan konflik. Namun intinya kita harus selalu bertanya, apakah kita telah mengikuti jalan Tuhan? Apakah cara yang kita gunakan cara yang diperkenankan oleh Tuhan? Ya, intinya adalah ini ya. Jadi suatu kita mengikuti jalan Tuhan, Tuhan akan memberikan yang kita minta itu. Ya, jadi dalam bertengkar, dalam konflik, selalu tanya, apakah ini cara Tuhan? Apakah yang Tuhan minta dariku sekarang? Tuhan minta kita meminta maaf dulu, minta maaf. Tuhan meminta kita berbicara dulu, ya berbicara, jangan keraskan hati. Nanti bagaimana? Nanti Tuhan bekerja, Tuhan akan bereskan yang selebihnya. Ya, jadi yang penting kita menjalani dulu lah yang Tuhan minta. Selebihnya Tuhan akan atur. Ya, terima kasih Pak Paul, terima kasih Bu Bulan untuk perbincangan ini. Para pendengar sekalian, kami berterima kasih Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang konflik pasutri. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda mengirim surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi